Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di praktikum basis data, dan ini adalah pertemuan minggu keempat. Sebelumnya teman-teman sudah belajar banyak sekali hal tentang MySQL dan juga query-query MySQL di konsol ya. Jadi teman-teman menggunakan command prompt atau terminal kalau di Linux dan di Mac untuk mengakses base datanya. Hal seperti ini ya. Kemarin kita sudah menggunakan perintah-perintah yang mungkin teman-teman sudah banyak pusing. Kali ini di praktikum keempat ada penyegaran teman-teman. Jadi kita akan menggunakan SQLiok untuk praktikum, dan ini adalah tentang pengenalan SQLioknya. Untuk teman-teman yang menggunakan Linux bisa menginstal SQLiok juga dengan Wine. Untuk yang teman-teman menggunakan Mac, teman-teman bisa menginstal SQL Pro, karena SQLiok ini sebenarnya digunakan untuk Windows ya. Tapi kalau kayaknya ada yang menggunakan Mac, teman-teman bisa menggunakan SQL Pro, kurang lebih akan sama, cuman mungkin tampilannya sedikit berbeda. Baik, teman-teman, untuk instalasi saya rasa teman-teman sudah bisa semua, karena intinya teman-teman tinggal install seperti aplikasi yang lain. Jadi di sini kita akan belajar cara menggunakannya saja ya. Teman-teman silahkan buka SQLioknya, tampilannya akan seperti ini. Tinggal dicari SQLioknya di aplikasi teman-teman, kemudian diklik, nanti akan muncul. Nah, sebenarnya SQLiok ini kan klien ya. Saya akan buat catatan. Kan adalah klien MySQL ya, atau bisa dibilang GUI klien. GUI itu graphical user interface, maksudnya tampilannya yang kayak gini, bukan yang kayak konsol kemarin. Dan ini kita menggunakan SQLiok. Untuk yang Mac bisa menggunakan SQL Pro. Dan sebenarnya nggak cuma SQLiok aja, ada Workbench. Saya juga punya Workbench. Ini juga sama, ada MySQL Workbench. Ini juga sama kayak MySQLiok, sama kayak SQLiok, cuman beda tampilannya aja. Dan bedanya lagi, Workbench ini free beneran ya. Kalau misalkan SQLiok ada dua macam, ada yang free dan juga ada yang Community Edition. Nah, karena SQLiok ini adalah salah satu yang paling familiar, yang banyak digunakan di Indonesia, jadinya kita akan belajar menggunakan SQLiok ini. Kalau nggak salah di lab praktikum SI juga menggunakan SQLiok. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya sudah pertemuannya offline, mungkin teman-teman bisa coba juga nih di lab praktikumnya. Baik, yang pertama kita akan belajar praktikum 4. Oh ya, di praktikum 4 nih saya modulnya nggak siapkan di modulnya, karena di modulnya yang ada di sini itu modulnya kuno ya. Ini masih menggunakan aplikasi yang lain, jadul banget, dan kita sekarang menggunakan SQLiok. Saya belum sempat bikin modulnya, tapi teman-teman bisa mengikuti tutorial ini, dan modulnya akan saya tulis sebagai catatan di sini. Yang pertama kita akan belajar mengkoneksikan database. Caranya teman-teman, yang penting buka dulu SQLioknya. Mungkin tampilannya nanti akan lain ya kalau misalkan belum dibuka kayak gini misalnya. Cara untuk mengkoneksikannya, di sebelah kiri sini ada tombol kayak gini, create a new connection. Teman-teman bisa klik, kemudian akan tampil seperti ini. Kalau misalnya belum ada, teman-teman bisa klik new, kemudian tulis nama koneksinya. Misalnya praktikum DB gitu ya. Kemudian host address-nya, ini adalah alamat tujuannya. Kalau misalnya teman-teman main di lokal dengan exampp dan juga itu, sebenarnya bisa juga
ada koneksi lokal, bukan nembak ke server kampus. Ini misalnya saya berikan contoh. Ini adalah database saya yang ada di lokal. Tapi kalau teman-teman misalnya karena ini praktikum ini kita harus menggunakan server yang ini, jadi teman-teman untuk MySQL host address-nya diisi 103.19.180.29. Dan pastikan teman-teman ada koneksi ke internet ya, karena ini butuh koneksi internet. Kalau misalkan di localhost kan di komputer teman-teman sendiri. Nah, karena ini kita nembak IP kampus, jadinya kita harus connect internet. Untuk teman-teman yang kesulitan internet nanti bisa disampaikan ke asisten atau bisa langsung bilang ke saya sendiri, nanti akan saya berikan kasus khusus ya. Username-nya NIM teman-teman. Kemudian passwordnya silahkan diisi, password koneksinya, portnya biarin aja 3306. Ini tes koneksinya ini untuk mengecek apakah koneksinya sudah jalan atau belum. Kalau misalnya connection successful berarti sudah benar semuanya, antara SQL host address-nya, username, password, dan sudah benar. Kita tinggal connect aja. Nah, tampilannya kan seperti ini teman-teman. Ini adalah database yang sudah teman-teman buat. Information schema ini adalah bawaan. Jadi setiap kita bikin MySQL server itu biasanya ada otomatis ini. Ini nggak usah kita utik-utik, nggak apa-apa. Ini database yang sudah teman-teman buat kemarin. Kita bisa cek misalnya di tombol plus ini untuk melihat isinya ya. Ada tabel, view, store, function, trigger. Ini bisa kita pelajari di waktu yang lain. Sebenarnya ada fungsinya juga, cuman karena ini baru mulai, kita akan belajar di tabel dulu. Nah, ini tabel yang sudah kita buat kemarin. Tabel fakultas di praktikum 1. Di praktikum 2 kita lumayan banyak bikin buku fakultas, mahasiswa, pinjam, dan juga prodi. Untuk melihat isinya kita tinggal klik saja. Kemudian di sebelah sini klik tabel data. Nah, sebenarnya ketika kita mengeklik ini, query yang jalan itu adalah select bintang from mahasiswa. Cuman dia jalannya itu di belakang layar, jadinya nggak kelihatan. Pinjam, prodi. Nah, dan kalau misalnya menggunakan SQL client ini, kita akan lebih mudah untuk memasukkan data ya. Kalau misalkan kemarin kan kita harus insert value bla 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 itu kan. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan misalnya langsung B02, judulnya misalnya praktikum basis data, penerbitnya misalnya adalah Kompas, tinggal di sebelah sini dan sudah jadi. Memang dengan GUI ini, dengan SQL Yoke ini akan lebih mudah. Cuman kenapa kok Mas kok kemarin diberikan di awal itu pakai konsol, itu supaya teman-teman mudah belajarnya. Karena kalau misalkan teman-teman sudah tahu yang enak-enak kayak gini, teman-teman akan kesulitan atau lupa gimana caranya dengan yang aslinya. Query di belakang layarnya teman-teman bakalan lupa. Karena saya sebenarnya agak lupa juga, makanya kemarin saya juga sedikit membuka catatan-catatan lama untuk belajar tentang query-query yang basic-basic. Berarti koneksinya sudah, teman-teman untuk menampilkan data juga sudah. Karena teman-teman bisa mengeklik di sini. Teman-teman juga bisa menggunakan query, misalnya select tentang from prodi, kan set. Bisa. Dan untuk menjalankan query-nya, teman-teman tinggal taruh aja ininya di kursornya di tengah-tengah atau di blok ini juga bisa. Kemudian jalankan dengan klik tombol ini, execute query. Nah, ini adalah resultnya. Jadi di sebelah sini ada tabel data. Untuk menampilkan tabel data yang ada di
sini yang kita pilih. Sedangkan result di sini adalah hasil dari query yang kita masukkan di query editor. Berarti tadi menampilkan data dengan klik dan juga query, bisa ya menggunakan query-nya. Kemudian di sebelah sini ada beberapa pilihan, di tab ini ada beberapa pilihan: query editor, query builder, schema designer, dan data search, dan juga history. Nah, ada banyak hal sebenarnya, tapi teman-teman yang saya pengen teman-teman tahu utamanya ada 3 hal, yaitu query editor, kemudian schema designer, dan juga history. Query editor itu adalah untuk kita membuat query semacam ini. Misalnya saya menampilkan nama prodi. Nah, ini kita jalankan di query editor. Misalnya kita udah bikin banyak query, kita jalanin query lagi di bawahnya juga bisa. Nah, kalau ada dua query dan kursornya di belakangnya akan tampil kayak gini, karena dia nggak tahu query mana yang dimaksud, yang atas apa yang bawah. Tapi kalau ditaruh di tengah-tengah query-nya, dia akan paham. Kalau nggak, kita blok juga bisa. Nah, kalau misalnya teman-teman punya query yang panjang banget misalnya, kemudian teman-teman merasa nggak pengen naruh banyak query di query editor yang ini, teman-teman bisa klik tambah dan buka query editor yang baru. Di sini juga teman-teman bisa melakukan query yang lain. Nah, ya kan? Nah, kemudian di sini ada schema designer. Fungsinya schema designer adalah untuk menampilkan relasi antara tabel ya. Misalnya teman-teman kemarin kita bisa lihat relasi yang sudah teman-teman buat. Nah, ada garisnya di sini. Loh, kok bisa ada garisnya? Jadi kemarin teman-teman masih ingat ketika teman-teman melakukan query tentang di praktikum 2 itu tentang, kita cek dulu di praktikum 2 ya. Kemarin teman-teman belajar tentang yang reference, foreign key, reference, fakultas. Nah, sebenarnya ketika teman-teman mendefinisikan seperti ini, misalnya ada create table prodi dan ada foreign key, kode fakultas, reference, fakultas. Ini menandakan kalau misalkan kode fakultas ini berelasi dengan tabel prodi, di mana kode fak yang ada di tabel prodi dia merujuk ke kode fak yang ada di tabel fakultas. Jadinya seperti ini. Kode fak yang ada di tabel prodi merujuk ke kode fak yang ada di tabel fakultas. Fungsinya apa? Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya kita memberikan data di kode fakultas yang tidak ada di tabel fakultas, itu nanti kan tidak bisa. Jadi menjaga agar data itu tetap isinya valid, atau maksudnya adalah tidak ada kesalahan atau anomali datanya ya. Karena kalau misalkan kita bisa ngisi asal, nanti kan banyak sampah itu, banyak data sampah, dan nanti akan sangat mengganggu sekali. Selain mengganggu kita pas cari data, dia juga ganggu kalau misalnya datanya sudah sangat besar. Dan ini namanya schema designer ya teman-teman. Teman-teman bisa menampilkan hubungan antara tabelnya di sini, atau kalau misalnya teman-teman belajar
di kelas tentang basis data sama Pak Imam atau Pak Tawar, mungkin teman-teman juga bisa melihat ini seperti ERD ya, Entity Relationship Diagram. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah nama entitasnya dan ini adalah nama atributnya yang teman-teman konversi jadi tabel. Makanya kalau misalkan teman-teman pas buat database, kan itu harus dianalisis dulu entitasnya apa aja, atributnya apa aja, dan kemudian dikonversi menjadi tabel. Nah, kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Jadi kemarin kalau misalkan di ERD itu kok ada relationship diagram, ada relationship antar tabel. Nah, itu digunanya untuk membuat foreign key itu. Dan di sini ada gambar kunci ini tandanya dia primary key-nya yang teman-teman sudah set juga. Dan di sini satu lagi ada history. History ini penting sekali. Ini adalah catatan atau query yang sudah teman-teman lakukan selama teman-teman mengerjakan project. Misalnya saya mengeklik buku ya, kayak misalkan ini tadi Soke from fakultas tadi. Jadi intinya setiap kita melakukan perubahan, historinya akan ada di sini. Ini bagusnya untuk apa? Supaya supaya teman-teman kalau misalkan melakukan kesalahan, itu teman-teman bisa mengembalikan kesalahannya, atau teman-teman punya lognya. Misalnya saya ngutak-atik tabel buku, kok tadi tabel bukunya jadi rusak misalnya, tapi saya nggak khawatir karena saya masih bisa mengecek di sini. Saya masih bisa tadi pas buat tabel bukunya query-nya yang mana misalnya, tinggal saya copy, saya jalankan lagi di query, itu udah bisa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk versi yang kan tadi saya sampaikan kalau misalkan SQL itu ada yang free, ada yang community edition. Nah, untuk versi yang berbayar, kalau teman-teman suka crack biasanya, itu ada fitur kayak misalkan ini format query untuk menampilkan query-nya supaya tampilannya enak dibaca. Ada juga di Workbench sebenarnya, cuman ini teman-teman sunah aja ya, daripada sampai panjang nanti query-nya, biar teman-teman bisa lebih mudah membacanya. Nah, sekarang di praktikum yang keempat ini, setelah teman-teman tahu isinya kurang lebih seperti apa, karena ini sebenarnya ada banyak sekali fitur ya, supaya kita tidak kesulitan atau tidak kesulitan untuk memahami karena ini terlalu banyak, kita akan coba melakukan beberapa query yang sudah kita buat sebelumnya di praktikum 3 atau 2 aja ya. Jadi kita coba buat database baru. Di sebelah sini bisa teman-teman klik, kemudian di klik kanan ada create database. Nah, di sini teman-teman bisa copy database ke lokal atau ke mana. Misalnya teman-teman pengen backup atau membuat database baru, ini untuk alter. Kemarin teman-teman juga sudah saya ajari tentang alter. Ini untuk membuat tabel, dan ini untuk backup dan juga import. Kita coba buat database dulu. Kasih nama praktikum 4 ya berarti. Kemudian create aja. Nah, di sini sudah ada praktikum 4, tabelnya masih kosong. Kemudian misalnya kita buat tabel. Misalnya kita buat tabel buku ya. Di sini adalah kolomnya, di sini tipenya, ini panjangnya, kemudian ini defaultnya apa, ini primary key, not null, unsigned, auto increment, refill, update dan lain-lain. Misalnya di sini adalah
ID, data tipenya integer, panjangnya misalnya 255, primary key. Kemudian kalau primary key berarti otomatis not null ya. Di sini ada auto increment, fungsinya adalah auto increment itu nanti kita tidak perlu mengisi, tapi dia akan terisi otomatis. Nanti akan saya berikan contoh. Kemudian ini kita tambahkan judul dengan tipe varchar 300 not null. Kemudian kita kasih misalnya penerbit atau judul aja ya, harga integer 100 misalnya, not null. Simpan. Kita bisa buat tabel lagi penulis, kemudian ID integer 100 atau increment, kemudian nama penulis varchar 300, kemudian simpan aja, dan ini cukup ya. Nah, kita sudah punya tabel buku dan juga tabel penulis. Kita akan di tabel buku kita coba alter dulu aja. Kemarin teman-teman juga sudah belajar tentang query alternya ya. Nah, kalau misalkan di SQLiok itu bisa diklik kanan, kemudian alter untuk mengedit. Misalnya di sini ada ID penulis integer 100. Nah, di sini ada foreign key. Ini bisa kita bikin, misalnya saya kasih nama constraint name-nya FK penulis ya. ID penulisnya saya pilih, saya arahkan ke tabel penulis, referensinya ID, on update, cascade, on delete, restrict. Maksudnya apa? Kalau misalkan on update, cascade berarti kalau misalkan nanti ada update di tabel penulisnya, di tabel buku akan mengikuti. Kalau misalkan di sini ada restrict berarti nanti kalau misalnya tabel penulisnya kita hapus sementara dia penulisnya dipakai di tabel buku, dia tidak akan bisa dihapus. Kita simpan. Sudah jadi. Di skema desainernya kita lihat ya teman-teman. Kita buka baru aja. Nah, untuk menampilkan skema designer, selain teman-teman bisa tarik, klik dan tarik, teman-teman juga bisa klik kanan di sini, kemudian add tabel dan pilih tabel mana yang akan ditampilkan, kemudian add. Nah, ini sudah ada relasinya. Kita juga bisa untuk relasikan, tinggal narik ini juga bisa sebenarnya. Tapi tadi kita sudah bikin ya yang ini. Nah, sekarang kita coba isi dulu tabel penulisnya, misalnya Ahmad. Nah, ini kan ada auto. Ini karena saya tadi centang auto increment di sini. Jadi dia otomatis urut terus. Tapi kalau teman-teman mau pakai ID yang biasa juga boleh. Misalnya Nurul. Dan auto increment tadi bisanya cuman kalau misalnya tipenya integer ya. Kalau misalkan dia nggak integer, dia nggak mau. Nurul, terus ini saya tambahkan lagi misalnya Jubaidah. Oke, saya klik di sini. Simpan. Kemudian buku. Misalnya pengelolaan basis data, harganya 10.000 misalnya. ID penulisnya teman-teman bisa klik.
untuk mereferensikan itu. Nah, jadi karena ini misalnya di sini kan penulisnya 3 ya, kita isi 4, dia bakalan nggak mau karena dia constraint cannot add child foreign key. Nah, teman-teman mungkin pas kemarin di apa misalnya ya, di kemarin ada yang nanya di grup ada errornya constraint, itu karena nggak sama query-nya, nggak sama value-nya di sini dengan value yang seharusnya. Jadi kita ganti sesuai dengan ada di tabel yang dirujuk. Misalnya Nurul tulisannya, kemudian saya tambahkan lagi misalnya algoritma komputer, harganya 20.000, penulisnya 1. Kalau 1 dia mau karena ada. Kemudian software engineering, harganya 40.000, penulisnya 2. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa query. Kalau misalnya tampil saja kan bisa pakai ini ya, tapi teman-teman kalau misalnya pengen menampilkan query yang lain, teman-teman tetap harus melakukan query sendiri. Misalnya saya ingin menampilkan judul dan harga bukunya saja, judul harga from buku. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian misalnya tampilkan misalnya kita coba menampilkan buku dan penulisnya pakai join yang kemarin. Select misalnya judul, harga, B, kita aliaskan dulu, select tentang from buku as B. Untuk mengaliaskan tabel kemarin teman-teman sudah belajar ya. Join penulis as P, penulis kita ganti sebagai P. Nanti bentar, aliasnya nanti aja, kita pakai yang gini dulu, buku join penulis on penulis ID sama dengan buku ID penulis. Kita jalankan ya, kan ambil. Sekarang misalnya pakai yang alias tadi. Kadang-kadang kalau misalkan nama tabelnya panjang kan ribet juga, kita bisa menggunakan alias di tabelnya, penulis as P on P ID B ID penulis. Kita coba jalankan, sama ya. Sekarang misalnya kita tambahi B judul, B harga, P penulisnya siapa. Nah, teman masih ingat yang kemarin ya? Kok enak kalau misalnya pakai SQL ya, namanya di sini adalah yang kemarin kan kita belajar basicnya ya. Tapi kalau di dunia kerja beneran teman-teman akan lebih sering menggunakan yang semacam ini. Mungkin di server kalau misalkan teman-teman lagi ada ya yang teman-teman misalnya teman-teman pakai VPS atau server yang enggak ada GUI-nya dan terpaksa menggunakan query atau melakukan query hanya dengan query saja, atau misalnya hanya dengan konsol, teman-teman tetap bisa karena teman-teman sudah belajar. Kalau misalkan teman-teman terbiasa dengan GUI klien semacam SQL ini dan teman-teman tidak mengerti basicnya, kalau misalnya suatu saat teman-teman mendapati kasus yang harus menggunakan konsol, teman-teman tidak bisa. Tapi kalau teman-teman sudah tahu basicnya dengan konsol kemarin,
dan sekarang teman-teman juga belajar dan GUI. Jadi teman-teman bisa menggunakan GUI. Tapi kalau misalkan teman-teman mendapati kasus harus menggunakan konsol, teman-teman tetap bisa gitu ya. Nah, untuk praktikum yang keempat mungkin tidak akan panjang-panjang. Ini adalah seperti ini. Kemudian teman-teman bisa untuk tugasnya, karena ini memang intinya cuma pengenalan ya. Ini saya hapus saja. Teman-teman bisa ikuti video yang tadi. Tugasnya lakukan seperti pada praktikum berapa ya? 2 apa 3 ya? Ini ada apa aja sih? Nah, kalau di praktikum 2 aja yang banyak. Praktikum 2 dengan SQL Yoke. Maksudnya teman-teman bisa buat database, atau misalnya di tabel ini, di tabel praktikum 4 ini dihapus bukunya, hapus dengan cara drop, atau teman-teman bisa pakai ini bisa di drop langsung lewat sini, atau teman-teman bisa drop. Kemarin juga sudah belajar ya caranya menghapus tabel gimana. Tugasnya yang pertama, hapus semua tabel yang ada di DB praktikum 4. 2, isi semua tabel, isi DB ya, praktikum 4 dengan tabel dan data yang ada di praktikum 2. Kemudian coba beberapa query yang sudah teman-teman pelajari di praktikum 2 dan 3 dengan SQL Yoke. Oke, teman-teman mungkin itu saja untuk praktikum yang keempat ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan dapat dipelajari dengan baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan disampaikan kepada asisten atau kepada saya melalui grup ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.